ya. Oke. Nah, Ibu akan cek apakah semuanya masuk ini? Alhamdulillah, bisa dilihat dari kursi-kursi yang semuanya terisi oleh anak-anak ya. Ya, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Apakah ada perasaan-perasaan yang anak-anak bawa dari rumah? Ya, ada yang mau bercerita tentang perasaannya pagi ini? Adakah? Adakah? Ayo, Mas, dia lagi. Terima kasih, silakan. Pagi ini perasaannya? Senang karena? Bisa bertemu teman dan dapat ilmu yang banyak dari sekolah. Oke, terima kasih, Mas Biel. Bagaimanapun perasaan anak-anak pada pagi hari ini, semoga tidak mempengaruhi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jika nanti ada yang merasa bingung atau belum jelas, silakan bertanya. Terima kasih. Siapkan diri. Kita mau Berkibarlah benderaku, lambang suci dapat berkilau di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Nah, tadi apakah anak-anak sarapan? Sarapan. Tadi makan sarapannya apa? Mie ayam. Ada lagi? Nasi goreng. Ada lagi? Apa, Mas? Apa, Kak? Kantong berarti ya, maaf kamu. Oke, dari beberapa sarapan yang disebutkan, siapakah makhluk hidup yang berperan penting dalam keberlangsungan makhluk hidup lainnya di bumi? Tumbuhan. Terima kasih. Betul ya, jawabannya tumbuhan. Yang kedua, mengapa tumbuhan memiliki peran penting dalam keberlangsungan makhluk? Tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti anak-anak mampu menunjukkan sikap gotong royong dengan baik melalui kegiatan diskusi kelompok. Anak-anak mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan setelah melihat video. Setelah berdiskusi, anak-anak mampu mengevaluasi dampak perubahan populasi salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan terhadap kesembuhan ekosistem dengan benar. Setelah berdiskusi, anak-anak mampu merancang skenario rantai makanan alternatif yang terjadi jika salah satu komponen rantai makanannya itu hilang atau bertambah dengan tepat menggunakan diagram dan bahan visual lainnya yang menggambarkan skenario dengan minimal 4 komponen rantai makanan. Terus peserta didik mampu menyusun puzzle rantai makanan dengan benar. Mari kita tepuk siap belajar. Tepuk siap belajar. 1,
terima kasih Alfat. Predatornya meningkat, sedangkan yang menjadi sumber makanan di bawahnya jumlahnya akan menurun. Contohnya di sini ada gambar kambing, ada gambar kelinci, ada gambar ular. Predatornya yang mana? Ular. Ketika ularnya banyak, si ular makan apa? Kelinci. Maka keadaan si kelinci jumlahnya gimana? Ya, berkurang, menurun, atau semakin sedikit. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi kita adalah rantai makanan. Ya, silakan siapa yang mau baca? Oke, Mbak Sila. Rantai makanan adalah diagram sederhana yang menunjukkan bagaimana nutrisi dan energi berpindah melalui suatu ekosistem. Biasanya menunjukkan rangkaian organisme secara langsung, di mana satu organisme menyediakan makanan bagi organisme berikutnya. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurang. Oke, terima kasih. Jadi, rantai makanan itu diagram sederhana yang menunjukkan aliran nutrisi atau perpindahan energi. Contohnya, apa namanya tadi? Kambing. Kambing itu makan apa? Rumput. Jadi rumput dimakan kambing, kambingnya dimakan ular. Jadi terjadi perpindahan energi. Si rumput sebagai produsen punya banyak makanan dimakan oleh kambing, maka kambingnya menjadi berenergi. Terus si kambing dimakan oleh ular yang kelaparan, maka ularnya akan menjadi berenergi lagi. Gitu, okay? Terus ada perannya, ada yang sebagai produsen, konsumen, dan decomposer. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Siapa ini? Mas Biel. Dalam rantai makanan dasar, organisme dikategorikan ke dalam tingkat tropik yang berbeda berdasarkan posisinya dalam rantai makanan. Decomposer atau pengurai, konsumen, produsen. Ya, terima kasih. Tapi bacanya terbalik ya. Posisi makhluk hidup dalam rantai makanan itu ada produsen, konsumen, dan terakhir adalah decomposer. Produsen itu penyedia makanan, konsumen yang makan, decomposer adalah yang menguraikan. Nah, produsen, siapa yang membaca? Ada? Mas Moses mungkin? Ya, silakan. Produsen organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Mereka mendapatkan energinya dari sumber abiotik. Kebanyakan produsen mendapatkan energinya langsung dari matahari. Mereka penting bagi keseluruhan rantai makanan karena mereka adalah sumber energi yang kemudian diteruskan ke organisme lain. Jadi jelas ya, produsen itu organisme apa ini? Tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari sumber abiotik. Abiotiknya adalah tanah dan sinar matahari, dibantu oleh warna hijau daun punya dia untuk memasak makanan. Selanjutnya, konsumen. Siapa yang mau membacakan? Mbak Sadira. Oke. Konsumen adalah organisme dalam tingkat tropik dalam rantai makanan yang memperoleh energi dan nutrisi dengan memakan organisme lain. Mereka dapat dikategorikan ke dalam kelompok berbeda berdasarkan kebiasaan makan dan posisinya dalam rantai makanan. Konsumen. Di sini contohnya ada hewan ada harimau, ada ular. Mereka itu pemakan ya, tapi jenis makanannya berbeda. Yang sama mana ini? Rusa dan ular. Selanjutnya, jenis konsumen siapa? Yuk, Mas Albar. Jenis konsumen primer. Konsumen primer atau konsumen satu juga dikenal sebagai herbivora. Organisme ini memakan langsung produsen. Sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen dua adalah karnivora yang memakan konsumen primer. Mereka memperoleh energi dan nutrisi dengan mengonsumsi herbivora.
tersier. Konsumen tersier atau konsumen tiga adalah karnivora yang memakan konsumen sekunder. Mereka memperoleh energi dan nutrisi dari mengonsumsi karnivora lainnya. Oke. Jadi ada konsumen primer, sekunder dan tersier. Primer itu adalah konsumen satu atau herbivora, dia pemakan tumbuhan. Konsumen sekunder adalah konsumen dua, dia karnivor, pemakan si herbivor, gitu ya. Terus tersier itu konsumen tiga, karnivora yang memakan konsumen dua, gitu ya. Selanjutnya, nah ini contohnya. Konsumen primer itu ada kelinci dan rusa atau kancil. Sekundernya ada ular dan tersiernya elang dan ayam. Untuk dekomposer, ya silakan. Siapa yang membacakan? Mbak Sabina lagi, nanti ya Mas Bina. Yuk. Sekarang ibu mau bermain. Minta 6 orang anak relawan, yuk silakan. Ya Mas Aufar boleh, yuk lagi. Siapa lagi? Mbak Mabel, yuk silakan. Siapa lagi ya Mbak? Mbak Nisa, Mbak Sadira, Mas Bina. Mbak Sadira ada elang. Mbak Nisa rumput, Mas Aufar jamur, Mbak Mabel belalang, Mas Moses ular dan Mas Bima katak. Bagaimana susunannya biar menjadi sebuah rantai makanan? Ya, siapa yang harus digeser? Paling depan? Mbak Nisa sebagai rumput, terus Mbak Nisa, Mbak Mabel, terus Mas Bima, terus Mas Moses, selanjutnya Mbak Sadira dan Mas Aufar. Sudah belum ya? Jadi rantai makanan yang terbuka adalah rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang akan mati dan diuraikan oleh jamur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ibu nanti akan membagikan lembar kegiatan. Isinya nanti ada beberapa, ya. Ada puzzle dan juga lembaran untuk menempel. Terus nanti dalam LKPD ini, di dalam LKPD ada beberapa pertanyaan, silakan didiskusikan dengan teman-teman. Terus puzzle ini silakan nanti diberi lem, kamu tempelkan di kertas manila. Terus buatlah urutan rantai makanannya bagaimana. Tuliskan juga dia berperan sebagai apa. Perannya tadi ada apa aja? Produsen, konsumen berapa? 1, 2, atau 3. Maka dia yang terakhir dekomposer. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke. Ya, silakan kelompoknya mana ya? Ya. Selanjutnya kelompok 1. Pembarannya dijawab juga ya.
kita diskusikan bersama teman-teman. Rantai makanan yang tertentu adalah Bayam, belalang, burung, ular, dan oke, terima kasih. Peran bayam sebagai belalang. Presentasikan tentang rantai makanan. Jadi yang pertama ada Sama padi sebagai produsen. ya dimakan oleh Belalang. sebagai ya. Dari kelompok 3 mempresentasikan rantai makanan. Oke. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cecil, Mario, Evan, Bina, dan Angkat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tepuk salut. Jempol jempol. Jempol jempol. Salut. Ya, terima kasih. Jadi diskusi kita tadi, adakah yang belum jelas? Adakah yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Oke, jika sudah kita akan lanjut lagi. Nah, kita mau bernyanyi. Bernyanyi tentang apa? Tentang rantai makanan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tinggal. Komponen ada dua, biotik makhluk hidup. Cara hidup namanya biotik. Individu adalah hanya satu makhluk hidup. Populasi kumpulan makhluk hidup sejenis. Komunitas kumpulan bermacam populasi. Semua akan kita materi. Di dalam ekosistem ada tumbuh-tumbuhan. Peran sebagai produsen penyedia makanan. Ada pemakan daging namanya karnivora. Omnivora makan segalanya. Tadi ada di dalam ekosistem ada tumbuh-tumbuhan. Perannya sebagai produsen. Dari pembelajaran kita tadi, kita dapat memperoleh kesimpulan. Apa yang dapat kita simpulkan? Rantai makanan menunjukkan perpindahan materi atau menjadi energi dalam sebuah ekosistem. Ada dua jenis rantai makanan, yaitu terestrial dan akuatik. Selanjutnya, ada tingkatan tropik dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan penggunaan. Untuk mengecek pemahaman anak-anak, itu akan membagikan lembar penilaian diri dan lembar soal. Ya, silakan siapkan pulpennya. Tim satu mau pilih nomor? 10. Oke. Ya, memenangkan 20 poin. Tim 2 nomor 7. Tim 3 pilih nomor 1. Tim 4 nomor 15. Hewan pemakan tumbuhan disebut 5. Herbivora. Kita cek. Ya betul. 1. Nah, ini kan kita cek. Sudah selesai. Bisa dilihat. Tidak usah berkecil hati untuk yang poinnya kecil, karena ini hanya permainan untuk mengasah apa yang sudah kita pelajari tadi, begitu ya. Ayo berefleksi. Jadi boleh tarik nafas dulu, hembuskan pelan-pelan, lewat hidung ya. Ya. Siapa yang mau menjawab? Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Yo, Mas Alvan. Tentang ekosistem
Ya. Terima kasih. Tadi kita belajar tentang Nah, yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Bu Ika minta anak-anak mempelajari materi di buku paket di selanjutnya halaman 85. Pada hari ini dengan berdoa, silakan Mas. Ya kembali. Kelas 5. Siap. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.